Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Bapak yang memimpin doa terlebih dahulu. Nah, untuk anak-anak, sekarang bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dengan diawali doa ini, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, gimana nih? Udah pada siap belum belajar tentang agama Buddha? Nah, jika sudah, materi yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini yaitu tentang pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Nah, jadi materi yang akan Bapak sampaikan ini semoga anak-anak nanti bisa mampu memahami materi yang Bapak jelaskan, dan kemudian nanti anak-anak mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam materi tersebut. Kemudian setelah anak-anak mempelajari materi yang Bapak sampaikan, nanti anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Bapak mau bertanya nih, apakah anak-anak sudah siap? Oh, bagus-bagus kalau emang sudah siap. Nah, setelah itu marilah kita lanjut ke materi berikut ini. Oke anak-anak, jadi karena tadi Bapak sudah mendengar suaranya kalau kalian semangat untuk belajar. Nah, jadi kali ini akan Bapak bawa kalian ke sebuah cerita tentang masa bertapa Pangeran Siddhartha. Siapa yang mau mendengar ceritanya? Coba angkat tangan. Waduh, pada semangat belajar semua nih kelihatannya ya. Si Richard. Wih, iya, iya, iya. Oke, jadi Bapak akan langsung menyampaikan materinya. Silakan adik-adik lihat ini PPT-nya akan Bapak share sebentar ya. Apakah sudah kelihatan atau belum? Sudah ya? Oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang masa bertapa Pangeran Siddhartha. Ayo, siapa yang tahu ceritanya? Oh, pada belum tahu ya? Ya udah, nanti Bapak ceritain ya. Jadi yang pertama itu ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan menjadi seorang petapa. Nih adik-adik bisa lihat nih, ada gambar Pangeran Siddhartha yang lagi memotong rambutnya. Ada dewa yang membayangkan empat peristiwa penting. Jadi setelah melihat 4 peristiwa penting, Pangeran Siddhartha bertekad untuk meninggalkan istana dan menjadi petapa. Nah, ketika ingin menjadi petapa, Pangeran Siddhartha berjalan, menyusuri sungai, dan sampailah ia di tepi sungai Anoma. Pangeran Siddhartha pun menanggalkan dan memotong rambutnya, menggunakan pedang seperti di gambar, dan kemudian mengganti pakaian kerajaannya dengan pakaian bertapa. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini kudanya siapa namanya? Lu pada nggak tahu, itu namanya kuda Kantaka. Kudanya Pangeran Siddhartha yang membawa Pangeran Siddhartha sampai ke tepi sungai. Nah, setelah itu, akhirnya petapa Siddhartha melakukan perjalanan menuju kota Rajagaha untuk mengumpulkan dana makanan. Melihat penampilan yang anggun, para penduduk Rajagaha akhirnya menjadi sangat gembira. Pelayan istana melaporkan hal itu kepada kepada Raja Bimbisara. Raja yang besar, seorang yang luar biasa, tidak seorang pun mengetahui apakah beliau adalah dewa, Gandaba, naga, yaka yang sedang mengumpulkan makanan di Rajagaha.
Nah, mendengarkan kata-kata itu, akhirnya Raja Bibisara memerintahkan menterinya untuk menyelidiki. Jika ia adalah Yaka, maka ia akan menghilang ketika tiba di luar kota ini. Tetapi jika ia dewa, ia akan berjalan di angkasa. Dan jika ia naga, ia akan masuk ke tanah. Lalu jika ia akan memakan makanannya di tempat tertentu. Nah, ketika itulah Pertapa Siddhartha pertama kali bertemu dengan Raja Bimbisara sebagai seorang pertapa. Kita lanjut ke kisah selanjutnya, yaitu kedua utusan yang diperintahkan oleh Raja Bimbisara akhirnya melaporkan bahwa pertapa yang mengumpulkan dana makanan masih duduk dengan tenang di jalan menuju gua yang menghadap ke timur di puncak Gunung Pandawa. Nah, adik-adik, setelah Raja Bibisara mendengar hal itu, beliau segera mengendarai kereta kudanya dan dengan cepat melesat menuju tempat pertapa Siddhartha di puncak Gunung Pandawa. Raja Bibisara akhirnya turun dari kereta, mendekati pertapa Siddhartha dan meminta izin untuk menanyakan silsilah Pangeran Siddhartha. Nah, Raja Bimbisara juga menawarkan sebagian wilayah kerajaannya kepada pertapa Siddhartha. Seperti ini, wahai temanku, engkau masih sangat muda. Engkau memiliki karakter baik dan jasmani yang tampan. Engkau pasti berasal dari kasta tinggi ksatria murni. Aku, sebagai raja, menawarkan kebahagiaan istana dan kekayaan apapun yang engkau inginkan di dua negara, yaitu Anga dan Magadha. Nah, teman-teman tahu nggak Pangeran Siddhartha jawabnya gimana? Pangeran Siddhartha langsung menolak tawaran Raja Bimbisara. Dia bilang, tidak. Tetapi dengan bijaksana, beliau memberitahukan kepada Raja Bimbisara bahwa beliau berasal dari suku Sakya dan telah memutuskan untuk menjadi pertapa dan tidak tertarik lagi dengan semua kenikmatan materi. Beliau mengatakan akan mengasingkan diri ke hutan untuk mempraktikkan duka carya agar dapat lebih cepat mencapai nibbana. Nah, setelah menyaksikan sendiri cita-cita agung yang ingin dicapai oleh Pangeran Pertapa Siddhartha, akhirnya Raja Bimbisara pun percaya bahwa ia akan menjadi Buddha. Lalu beliau meminta izin untuk mengajukan permohonan. Ketika ketika Pangeran Siddhartha, ketika Pertapa Siddhartha telah mencapai kebudaan, beliau memohon agar Pertapa Siddhartha melakukan kunjungan pertamanya ke negeri yang dipimpin oleh Raja Bimbisara. Nah, setelah sungguh-sungguh menyampaikan undangannya, Raja Bimbisara pun kembali ke kota. Begitu ceritanya, teman-teman. Jadi, kira-kira pelajaran bijak apa sih yang bisa dapat kita ambil dari kisah tersebut? Nah, kalau adik-adik ada yang tahu, coba angkat tangannya dong. Ya, semuanya pada belum tahu ya. Nah, jadi pelajaran bijak yang dapat kita petik di cerita ini adalah ketika kita ingin mencapai apa yang kita cita-citakan, kita harus mempunyai tekad yang kuat. Karena dengan tekad yang kuat, kita akan menjadi semangat untuk mengejar cita-cita dan akan pastinya berhasil mengejar cita-cita kita. Nah, pada cerita ini juga mengandung nilai-nilai moral yang bisa adik-adik petik, bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral di sini yaitu memanfaatkan harta sebagaimana mestinya. Jadi kalau adik-adik memiliki uang atau adik memiliki barang berharga, jadi barang berharga itu harus adik manfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Jangan dihambur-hamburkan, jangan dibuang-buang. Lalu yang kedua ada nilai semangat, yaitu melakukan banyak kebajikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, jangan takut untuk berbuat baik, karena ketika adik-adik berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali ke adik-adik sendiri. Misalnya nih, adik-adik menolong kakek-kakek yang mau menyeberang. Nah, kalau adik-adik sudah menolong kakek itu, nanti pasti kakek itu akan baik lagi ke adik-adik. Yang ketiga yaitu ada nilai kepedulian, yaitu peduli kepada semua orang yang membutuhkan kelebihan dari harta kita. Tidak peduli itu orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang membutuhkan, orang yang bagaimana, ketika dia memang membutuhkan
bantuan, jadi adik-adik harus membantu mereka. Tidak menilai dari agama, tidak menilai dari warna kulit. Jadi semua harus ditolong. Itu adalah nilai kepedulian. Nah, jadi apa yang bisa kita terapkan? Seperti yang Bapak bilang tadi, ada begitu banyak hal yang bisa adik-adik terapkan. Nah, untuk penugasan, nanti Bapak minta tolong untuk adik-adik mencari apa saja hal yang bisa diterapkan dari cerita yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Nanti kalau sudah selesai, tugasnya boleh dikumpulkan dan minta tolong ke orang tua untuk mengantarkan tugasnya ke sekolah. Jadi cukup sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari dan memahami materi pada hari ini, tiba saatnya pada penutupan pembelajaran. Marilah kita menyimpulkan bersama-sama terkait materi pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu Pangeran Siddhartha bertekad untuk meninggalkan istana dan menjadi pertapa. Sampai di tepi sungai Anoma, Pangeran Siddhartha memotong rambutnya menggunakan pedangnya, kemudian mengganti pakaian kerajaannya dengan pakaian pertapa. Raja Bimbisara segera mengendarai kereta menuju tempat pertapa Siddhartha di puncak Gunung Pandawa. Raja Bimbisara menawarkan sebagian wilayah kerajaannya kepada pertapa Siddhartha. Namun, Pangeran Siddhartha menolak tawaran Raja Bimbisara. Pangeran Siddhartha memutuskan untuk menjadi pertapa dan tidak tertarik lagi dengan semua kenikmatan materi. Pangeran Siddhartha akan mengasingkan diri ke hutan untuk mempraktikkan Dukara Carya agar dapat lebih cepat mencapai nibbana. Itulah kesimpulan materi pada hari ini. Kemudian saya memberikan kesempatan untuk bertanya kepada kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, gantian saya yang akan memberikan refleksi terhadap kalian mengenai pembelajaran atau materi pada hari ini untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, saya akan memberikan refleksi dengan pertanyaan, di mana pertapa Siddhartha mengumpulkan dana makanan? Iya, benar. Pertapa Siddhartha melakukan perjalanan menuju kota Rajagaha untuk mengumpulkan dana makanan. Yang kedua, pertanyaannya, kendaraan apa yang digunakan Raja Bimbisara untuk menuju tempat pertapa Siddhartha? Iya, yaitu mengendarai kereta. Yang ketiga, pertanyaannya, atau yang terakhir, pelajaran bijak apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Ya, kita dapat mengambil pelajaran baik atau pelajaran bijak, itu untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, kita harus mempunyai tekad yang kuat. Ini dapat dijadikan untuk pedoman hidup. Saya akan melanjutkan yaitu materi kita untuk selanjutnya, yaitu membahas tentang berdana. Di dalamnya ada makna dari berdana, indahnya berdana, manfaat dari berdana, dan lain-lain. Nanti kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu, marilah kita menutup
pertemuan pada hari ini dengan membacakan arti dari nama Karapata secara bersama-sama. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain untuk hari ini maupun untuk masa yang akan mendatang. Marilah kita merangkapkan tangan di depan dada, kemudian membacakan arti dari Parita Nama Karapata secara bersama-sama. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, aku bersujud di hadapan Dhamma. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna, aku bersujud di hadapan Sangha. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.